Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka membahas hal-hal yang mudah-mudahan memberikan tambahan keilmuan untuk kita semua. Baik, silakan sebelumnya kalian siapkan dulu bukunya untuk tematiknya, dan sebelum kita mulai mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada 3 bahasan. Yang pertama nilai-nilai dalam sila 1 dan 2, kemudian patung Nusantara, dan yang terakhir adalah perkembangbiakan vegetatif. Kita mulai yang pertama ya, nilai-nilai dalam sila Pancasila. Oke, bisa kalian lihat di bukunya, dibuka dulu halaman 23 sampai 27. Di situ ada pembelajaran nilai-nilai dalam Pancasila. Oke, alhamdulillah. Nilai-nilai Pancasila ini perlu sekali kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta suasana aman, tenang, sejahtera dan damai ya. Dan alhamdulillah juga masyarakat kita, terutama kita sebagai muslim, sangat dekat sekali dengan nilai Pancasila ini, karena memang nilai yang ada di dalamnya dicetuskan oleh ulama-ulama pendiri bangsa kita. Jadi kalau kita menerapkan ajaran agama kita dengan baik, secara otomatis kita sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila. Ya, masih ingat kan isi silanya apa saja? Oke, coba ya. Pancasila. 1, apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan. Oke, benar, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sudah hafal kan ya? Alhamdulillah, otomatis insyaallah hafal. Tiap minggu minimal kita ikrarkan ini di acara apel ataupun acara. Oke, kita bahasnya nggak semuanya, namun hanya 1 dan 2 saja. Oke, yang pertama ini dilambangkan, sila pertama dilambangkan dengan bintang. Apa isinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa saja nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama ini? Yang pertama, ini kalau yang pertama berhubungan dengan ketuhanan, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang bisa kita gali, yang bisa kita cerminkan, aplikasikan dari sila pertama ini, meyakini bahwa Allah yang menciptakan semuanya. Ya, jadi bukan orang lain, bukan siapapun yang menciptakan alam ini, tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghormati antar pemeluk agama. Ya, yang Kristen hormati yang Buddha, yang Islam hormati yang Kristen. Nah, itu saling menghormati. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan kepercayaan kita ataupun agama kita kepada orang lain. Tidak boleh. Yang selanjutnya, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang kita anut. Jangan sampai kita sholat pergi ke gereja, sholat di sana, jangan sampai, ataupun sebaliknya ya. Jadi mari kita jalankan ibadah kita sesuai dengan agama kita.
Jadi sila pertama ini berhubungan dengan ketuhanan. Bisa ya, paham ya? Insya Allah, mudah-mudahan paham. Yang kedua, ini bentuknya rantai. Apa isinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila kedua. Yuk, apa yang bisa kita ambil atau kita terapkan dari nilai sila yang kedua ini? Yang pertama, misalkan mengakui adanya persamaan derajat antar manusia sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya, misalkan pejabat dengan bawahannya, ya, tidak boleh tukaran, ya. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh. Jadi kita sama, mempunyai derajat yang sama, jangan sampai merendahkan. Misalkan yang kaya dengan yang miskin, nah jangan saling ejek-ejekan. Kamu miskin, gue kaya, gitu, tidak boleh ya. Jadi memiliki derajat yang sama. Hak sebagai warga negara juga sama, ya, memperoleh perlindungan. Kewajibannya pun juga sama, menjaga keutuhan negara kita sama, ya. Yang kedua, misalkan saling mencintai sama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Contohnya seperti ya ikut bakti sosial seperti itu ya. Dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau ada yang tidak benar, ya kita benarkan, ya. Diingatkan minimal. Oke, baik. Mari kita tes dulu. Kalau misalkan seperti ini, lihat gambar, perhatikan, semua berhak mendapatkan bantuan. Ini kebetulan fotonya nerima bantuan, ya. Kira-kira kalau gambar ini mencerminkan sila keberapa? Sila pertama apa kedua? Iya benar, sila kedua. Bagus. Kalau yang ini sila keberapa? Nah, sudah pasti ini sila yang pertama. Oke, mungkin ini untuk nilai-nilai sila yang ada di Pancasila dulu. Ada 1 dan 2 yang kita bahas. Nah, sekarang kita beralih ke patung Nusantara. Silakan kalian buka dulu di bukunya halaman 28 sampai 29. Ya, patung Nusantara. Pernah melihat patung? Belum pernah? Oh, masa belum pernah? Ya, kalau ini pernah lihat nggak? Yang dari Kalimantan, yang pernah ke Kalimantan, di Banjarmasin tepatnya. Nah, ini ada patung Bekantan di Banjarmasin. Kalau ini pernah lihat? Sering di Surabaya ya. Kalau mau ke Jawa lewat Surabaya pasti ketemu dengan ini. Oke, ini namanya patung. Nah, apa itu patung Nusantara? Nah, patung Nusantara merupakan karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk manusia. Tidak boleh tapi ya, kita membentuk patung manusia dan alam. Alam itu bisa tumbuh-tumbuhan ataupun yang lainnya. Tapi jangan sampai kita membuat patung yang bernyawa ya. Oke. Dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Ada teknik ukir ataupun pahat, ada cetak tekan, kemudian membuksir dan cor atau konstruksi. Oke, namun di sini Ustaz akan membahas mengenai teknik khususnya 2 saja. Apa itu? Yang pertama, teknik ukir dan pahat atau pahat. Teknik yang membutuhkan alat-alat pahat seperti palu, paku, ya, dan lainnya. Seperti membutuhkan alat pertukangan ya. Biasanya patung ini terbuat dari benda-benda yang keras seperti batu, marmer, kayu, ya, yang perlu kita
pahat atau ukir. Biasanya bendanya keras-keras yang dibuat patung. Yang kedua, cetak tekan. Ini menggunakan bahan-bahan lunak seperti tanah liat dan plastisin. Insya Allah sudah sering ya kita buat. Oke. Nah, ini teknik membuat patungnya. Lanjut, kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif. Silakan dibuka dulu di halaman 33 dan 34. Nah, sudah. Nah, apa sih itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Jadi makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya. Contohnya apa? Nah, contohnya ini misalkan pohon pisang berkembang biak dengan tunas, langsung muncul di situ ya, tidak usah proses perkawinan, langsung muncul tunasnya di bawahnya. Pernah lihat tunas pohon pisang? Iya, pernah. Yang kedua, bawang merah berkembang biak dengan undi tapis ya. Misalkan kalian nanam bawang satu, maka akan tumbuh di situ banyak ya, berlapis-lapis. Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu materi tematik pada kali ini. Kalau misalkan ada yang belum paham bisa tanya ataupun bisa diputar ulang videonya ini. Oke, untuk latihannya kalian bisa cek di uploadan Ustadz yang selanjutnya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.